Ya, sore ini kita akan membahas tema ilmu yang diamalkan. Ya. Jadi ilmu itu wajib diamalkan. Kenapa? Karena amal tanpa ilmu hampa kebaikan. Ya. Jadi kalau kita beramal tanpa ilmu, tidak akan mendapatkan kebaikan. Kemudian ilmu erat kaitannya dengan kebaikan. Di dalam Al-Quran disebutkan 6 kaitan ilmu dengan kebaikan. Jadi ilmu itu erat dengan kebaikan. Di antaranya pertama, ilmu dan kebaikan saum. Jadi saum itu tidak akan membuahkan kebaikan kalau tanpa ilmu. Makanya ada fikih saum. Fikih saum itu fikih yang mengaji dan mengkaji tentang saum, supaya saum itu bernilai baik, membuahkan kebaikan. Dan ini difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tanpa ilmu kita tidak akan mendapatkan kebaikan saum. Apa kebaikan saum itu? Itu akan dilipat gandakan lebih dari 700 kali. Jadi kalau selain saum, itu kebaikannya akan dilipat gandakan mulai 10 kebaikan sampai 700 kebaikan. Tapi kebaikan saum lebih daripada 700 kali. Kenapa? Karena saum itu satu-satunya ibadah yang bebas riya. Saum itu satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Kalau sholat bisa dipamerkan nggak? Bisa. Ngaji bisa dipamerkan nggak? Bisa. Zakat, infak, sedekah, haji, umroh bisa dipamerkan. Sampai jihad fi sabilillah bisa dipamerkan. Tapi saum, coba bagaimana memamerkan saum, Bu? Orang supaya yakin bahwa kita saum, bisa nggak? Nggak bisa. Yang tahu kita saum itu cuman Allah. Istri kita, suami kita, orang tua kita, mertua kita, tetangga kita tidak tahu kita saum atau tidak. Makanya saum itu pahalanya melebihi 700 kali lipat. Tapi catatannya in kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu. Jadi banyak orang yang asal saum, ikut-ikutan. Tapi kita jangan sampai saum tapi tidak tahu apa itu saum. Bagaimana itu saum? Untuk apa itu saum? Harus tahu ilmunya. Nah, ilmu tentang saum disebut fikih saum. Yang kedua, ternyata ilmu ada kaitannya dengan sedekah. Jadi sedekah itu akan bernilai kebaikan. Sedekah itu akan membuahkan kebaikan kalau kita tahu ilmunya. Makanya disebut fikih sedekah. Ini Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 280. Wa in kana dzu asra fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, belum mampu bayar, maka berilah tenggang, kasih tempo
waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Ya. Jadi kalau kita nagih hutang, tapi ternyata yang punya hutang belum mampu bayar, udah kasih tempo sampai dia mampu bayar. Ya. Kemudian jika kamu sodakohkan, maksudnya dibebaskan hutangnya, dianggap lunas. Tiap ditagih, tar. Tiap dipagi, sok. Ditagih lagi, tar, sok. Berarti bukan belum mampu, tapi tidak mampu. Kalau benar-benar tidak mampu, sodakohkan. Artinya hutangnya dianggap lunas. Ya. Dan itu khairul lakum, lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamun. Ya. Daripada ditagih nggak bayar-bayar, tiap nagih itu kita ngeluarin ongkos, gitu. Sampai ongkosnya sama dengan utangnya. Mending lunaskan, ya. Bebaskan, dan itu termasuk sodako. Dan sodako bagi orang yang berilmu itu lebih baik daripada ya orang yang punya utang, tidak mampu bayar tapi ditagih terus, kasihan. Ya. Apa sih kebaikan sodako? Banyak. Di antaranya di alam mahsyar, ketika matahari didekatkan 1 mil dari kepala kita, maka sodakoh kita akan menaungi kita dari panasnya matahari, sehingga alam mahsyar itu jadi adem. Karena di alam mahsyar itu telanjang bulat tuh. Di alam mahsyar itu tidak ada AC, tidak ada kipas angin, tidak ada payung, tidak ada topi. Jadi tidak ada di sana yang ngojek payung. Tapi insya Allah akan adem kalau kita bersodakoh. Semakin banyak sodakoh, semakin adem. Semakin sering sodakoh, semakin adem. Dzilul mu'min yaumal qiyamati sodakotuhu. Jadi ademnya orang yang beriman di alam mahsyar ketika matahari didekatkan 1 mil dari kepala adalah sodakohnya. Jadi ada. Bahkan sodakoh itu akan memadamkan murka Allah. Harusnya kita dapat bencana di dunia, nggak jadi. Harusnya kita masuk neraka di akhirat, nggak jadi. Kenapa? Karena sodakoh kita. Nah, salah satu bentuk sedekah itu membebaskan orang yang berutang yang tidak mampu bayar utang. Surat apa, Bu? Al-Baqarah 280. Ya. Yang ketiga, ilmu itu erat kaitannya dengan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu berperang melawan musuh di medan perang. Ya. Dan itu akan membuahkan kebaikan kalau ada ilmunya. Ya, disebut fikih sodako. Ya. Orang yang faham sodako, maka orang yang faham jihad fi sabilillah, insya Allah matinya mati syahid. Ya. Jadi ternyata fi sabilillah itu ada ilmunya. Jadi bagaimana supaya kita mati syahid? Maka kita harus tahu apa itu jihad fi sabilillah. Bagaimana itu jihad fi sabilillah dan untuk apa itu jihad fi sabilillah. Di sini jelaskan infiru khifafan wasriqalan. Mau ringan mau berat, kalian harus pergi ke medan perang. Mau ringan mau berat, kalian harus ngaji. Hadir ke majelis ilmu. Ibu hadir ke sini ringan atau berat tuh? Nah, mau ringan mau berat harus hadir. Karena ini termasuk jihad fi
sabilillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Ya. Kalimat Allah itu la ilaha illallah. Karena hanya orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Karena orang yang berilmu yang yakin bahwa tidak ada Tuhan yang pantas diibadati selain Allah. Ya. Dan orang yang berilmu mau ringan mau berat ketika diperintah jihad dia akan berangkat. Ya. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kalian harus berjihad baik dengan harta maupun dengan diri, ya, dengan nyawa dan raga. Di mana? Fi sabilillah, di jalan Allah. Sebab jihad itu ada yang di jalan Allah, ada yang di jalan setan. Ya. Ternyata di jalan setan juga ada jihadnya, Bu. Ya. Jangan dikira maksiat itu gampang, Bu. Korupsi gampang atau susah, Bu? Ya. Bagi orang yang punya ilmu korupsi gampang. Tapi bagi orang yang tidak punya ilmunya, korupsi itu susah. Ya. Demikian pula dengan ibadah. Ya. Ibadah itu kalau tidak ada ilmunya susah berat, Bu. Ya. Tapi kalau kita bisa ibadah, kita bisa jihad fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu jika kalian tahu. Ya. Jadi kalau laki-laki jihad di jalan Allah, Bu, kemudian matinya mati syahid, oleh Allah akan dikasih bidadari 100, Bu, bidadarinya tuh. 70. Dikasih bidadari 70. Kemudian dikasih istrinya yang ada di dunia. Ya. Jadi istri di dunia jadi istri di surga. Ya. Tapi nggak bakal bosen. Kenapa? Karena jasadnya bukan jasad yang sekarang. Kalau jasad yang sekarang ketemu di surga, lu lagi. Ya, enggak, Bu. Ya. Bahkan digambarkan istri yang ada di surga itu lebih cantik daripada bidadari. Ya. Kalau begitu mending jadi bidadari jadi istri, Bu. Jadi istri, Bu. Ya. Makanya ya, kenapa istri Rasulullah tidak nikah lagi? Sebab mereka akan jadi istri Rasulullah di surga, Bu. Kenapa tidak mau nikah lagi? Sebab tidak ada orang yang lebih baik dari Rasulullah. Ya. Jadi ada sahabat wanita dilamar Abu Bakar. Abu Bakar ditolak. Dilamar Umar, ditolak. Ya. Tapi ketika dilamar Rasulullah nggak ditolak. Sebab tidak ada orang yang lebih baik dari Rasulullah. Ya. Dan bagi seorang istri, ya, maka yang akan jadi suaminya di surga adalah suami yang terbaik. Makanya kalau suami yang sudah meninggal itu yang terbaik, ada laki-laki yang melamar ibu, tolak. Tapi kalau ada yang lebih baik, terima. Terima. Tapi biasanya laki-laki dengan perempuan setiaan mana? Perempuan, ya. Biasanya kalau istri ditinggal suami, jarang yang nikah lagi, ya, ya. Tapi kalau suami ditinggal istri, nikah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, ilmu wajib diamalkan karena ilmu itu erat kaitannya dengan bisnis. Bisnis itu dagang, jual beli. Dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, gitu. Ya. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu, sejatinya kita sedang berbisnis dengan Allah. Kalau kita berbisnis dengan Allah, pertama tidak akan pernah rugi, untung terus. Dan kalau kita bisnis dengan Allah, Allah akan menyelamatkan kita dari azab yang paling pedih. Apa? Neraka. Tidak ada azab yang lebih pedih daripada neraka. Makanya kita selalu berdoa,
Allahumma inni as'aluka jannata, Allahumma ajirni minana. Jadi tidak ada nikmat sebaik sorga, dan tidak ada siksa sedahsyat neraka. Ya. Selepas sholat, setelah zikir kita minta, ya Allah, aku memohon kepadamu sorgamu. Ya Allah, lindungi aku dari nerakamu. Makanya kata Allah, wala tashtaru bi ahdillah thamanan qalila. Jangan kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Ya. Itu sholat itu kita sedang janji dengan Allah. Dimulai lewat iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Yang namanya sholat, ya, ibadah haji, ibadah kurban, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, hidupku dan matiku itu untuk Allah, karena Allah. Kita sedang berbisnis dengan Allah. Ya. Termasuk ibadah saum. Fa innahu li, kata Allah. Saum itu untuk aku. Wa ana ajazibi, dan aku yang akan membalasnya. Lebih dari 700 kali. Ya. Jadi innama indallah huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Kenapa? Ya. Kita harus berbisnis dengan Allah. Ternyata di sisi Allah itu, ya, apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Makanya ada fikih yang namanya fikih bisnis. Ada fikih jual beli. Ya. Orang yang faham jual beli yang sebenarnya, ya, dia tidak akan curang. Dia tidak akan nipu. Ya. Kenapa? Ya. Karena Allah tahu. Allah tahu bahwa bisnis yang Allah sukai itu adalah bisnis yang saling ridho. Ya. Saling memuaskan. Tidak ada yang dirugikan. Ya. Makanya ketika nimbang nggak boleh curang dalam timbangan. Ketika menakar tidak boleh curang dalam menakar. Orang yang curang dalam menakar dan menimbang disebut al-mutaffifin. Diancam dengan neraka wel. Wailul lil mutaffifin. Neraka wel itu wadin fi jahannam. Sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Ya. Itu kalau orang dilemparkan dari atas neraka jahannam, baru sampai ke lembahnya itu, ya, setelah, ya, 70 tahun baru nyampe. Ya. 70 tahun. Ya. Itu berarti dalam banget, Bu. Makanya disebut wadin. Ya. Maaf, Bu. Kalau orang dilemparkan, ya, dari atas neraka wel, ya, baru sampai ke neraka wel itu dalam waktu 40 tahun. Itu manusia. Tapi kalau batu yang paling besar, ya, dilemparkan dari neraka jahanam, baru nyampe ke dasarnya itu 70 tahun baru nyampe. Ya. Baru nyampe. Ya. Oleh karena itu, kalau kita berbisnis dengan Allah, ya, di samping kita akan dikasih sorga, juga kita akan diselamatkan dari neraka. Ya. Yang kelima, ya, ilmu erat kaitannya dengan ibadah dan takwa. Ya. Ibadah kita, takwa kita tidak akan membuahkan kebaikan tanpa ilmu. Makanya ada fikih ibadah. Ya, sering mendengar fikih ibadah kan? Ya, fikih ibadah, fikih takwa. Ya. Kita harus tahu apa itu takwa, apa itu ibadah, bagaimana caranya ibadah dan takwa, untuk apa kita takwa dan ibadah. Kita ibadah itu pertama agar dicintai oleh Allah. Yang kedua akan diridhoi oleh Allah SWT. Yang ketiga, orang yang ibadah itu tidak akan kelaparan. Dan orang yang ibadah itu dijamin aman hidupnya.
falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kalau kita ibadah kepada Allah, maka Allah itu adalah yang menjamin keamanan dari rasa takut dan menjamin kekenyangan dari rasa lapar. Itu surat Quraisy, ya. Orang yang ibadah kepada Allah pertama tidak akan takut, yang kedua tidak akan lapar, ya. Coba lihat tuh. Ya, ini suratnya ada di dalam Al-Ankabut 16, ya. Wa Ibrahim, dan Ibrahim itu, ya, hendaklah ya, kamu ingat ketika kala dia berkata liqaumihi kepada kaumnya, ya, oh budullah, kalian harus ibadah kepada Allah, wattaquhu, kalian harus takwa kepada Allah, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata ibadah kepada Allah dan takwa kepadanya lebih baik bagimu jika kamu tahu. Ya. Kita tidak mungkin jadi orang yang bertakwa kalau kita tidak ibadah kepada Allah SWT. Kita tidak mungkin bisa ibadah kepada Allah kalau kita tidak ada ilmunya. Makanya wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Dalam ibadah itu kamu jangan mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Ya. Ibu sebelum ada HP Android, ya, sebelum ada Google, sebelum ada YouTube, sebelum ada snack video, Instagram dan sebagainya, ya. Ternyata berita yang kita terima itu, ya, sangat sedikit sekali. Kalau sekarang macam-macam berita, Bu, ya, macam-macam berita, ya. Itu ada orang yang bisa menghadirkan kuntilanak. Siapa namanya, Bu? Sambung Rasul. Dia kerjanya mencari orang yang sedang berjudi, mencari orang yang sedang mabuk. Dia datangin. Ya. Oh, ternyata marah itu. Ya. Orang yang sedang mabuk dan judi itu didatangi. Tapi kemudian lari terbirit-birit. Ketika mata batinnya dibuka, ya, asalnya garang, sangar. Ketika mata batinnya dibuka, lari terbirit-birit melihat kuntilanak. Ya. Sampai di sana, Bu, ya, berita yang sampai ke kita. Ya. Bahkan kita juga dapat berita, ya, bahwa ibu-ibu kenapa rajin ngaji katanya. Ya. Iya. Sampai kemudian lupa ngurus macam-macam. Jadi ada azan disamakan dengan anjing menggonggong, ada. Ya. Kemudian azan tidak lebih merdu daripada kidung katanya. Ya. Ya. Kerudung tidak lebih baik daripada konde. Macam-macam berita yang kita dapatkan. Ya. Tapi kalau kita rajin ngaji, insya Allah, di pengajian kita mendapatkan pelajaran tentang Al-Quran. Dan salah satu fungsi Al-Quran itu bisa membedakan antara hak dan batil, antara benar dan salah. Ya. Makanya kita jangan lupa berdoa. Ya, Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna taiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar dan beri kekuatan untuk mengikutinya, ya. Dan perlihatkan kepada kami yang batil itu batil dan beri kekuatan untuk menjauhinya. Doa itu tidak akan, ya, terwujud kalau kita jauh dari Al-Quran, ya. Kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah ngaji Al-Quran, tidak pernah faham Al-Quran. Karena hanya di Al-Quran lah, ya, kita akan bisa membedakan mana hak dan mana batil. Ya. Ketika berita berseliweran, ya, kita tidak akan bingung, kita tidak akan ragu. Insya Allah kita tidak akan sesat selama kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam,
ternyata ilmu juga berkaitan dengan panggilan Allah. Ya. Dalam Al-Quran ada ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan Allah kepada orang yang beriman. Ya ayyuhan nas, panggilan Allah kepada manusia. Ya ayyuhal insan, panggilan Allah kepada manusia juga. Ya bani Adam, wahai anak Adam, panggilan Allah kepada manusia juga, Bu. Ya, gitu. Dan kalau kita memahami panggilan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan daripada itu. Di antaranya ada panggilan Allah kepada orang yang beriman untuk hadir di majelis Jumat, Bu. Dan khusus untuk laki-laki, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah, apabila dipanggil untuk salat pada hari Jumat, fas'au, maka segera, ya, ila zikrillah, untuk mendatangi, ya, yang namanya panggilan salat itu, mendatangi masjid untuk melaksanakan salat. Salat itu zikrullah, berzikir kepada Allah. Wazarul bai', dan tinggalkan segala bentuk jual beli. Ya. Kemudian dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu tahu. Orang yang tahu panggilan Allah, ya, maka dia akan hadir di majelis Jumat lebih awal dari yang lain. Yang datang pertama kali, maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor unta. Itu luar biasa pahalanya, Bu. Tapi ada orang yang datang ke masjid untuk ibadah Jumat itu pas khotib khutbah kedua baru datang. Ya. Apalagi datangnya itu pas qomat. Wah, udah. Ya. Dia tidak akan mendapatkan kebaikan karena dia tidak ngerti apa itu ibadah Jumat. Bagaimana caranya ibadah Jumat? Kemudian untuk apa ibadah Jumat? Ternyata ibadah Jumat itu baik mendengarkan khutbah maupun sholat Jumat berjamaah, keduanya akan, ya, mendapatkan rizki yang terbaik. Dan rizki yang terbaik itu adalah rizki yang Allah berikan kepada hambanya. Karena Allah itu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Apa rizki terbaik? Rizki terbaik itu ada dua. Yang pertama, kesenangan yang lebih menyenangkan dari hiburan apapun. Ya. Jadi sebenarnya yang kita suka itu hiburan, ya, tontonan. Ya. Dulu, ya, masih ingat, Bu, waktu saya disunat, ya, itu ibu saya dan bapak saya ngundang kiai, ngundang ajengan, tabligh akbar. Tetangga di depan sekitar 20 meter, apa, Bu? Ya, dangdutan. Jadi malam itu di sini tuntunan, di sono tontonan. Ya. Biasanya mana yang lebih banyak, Bu? Tontonan. Tabligh akbar syukuran, dangdutan hiburan, mana yang didatangin, Bu? Hiburan, ya, Bu, ya. Kenapa? Karena menjanjikan kesenangan. Tapi ternyata kalau kita ibadah Jumat memenuhi panggilan iman dari Allah, maka itu akan dapat rezeki yang terbaik berupa kesenangan yang lebih menyenangkan dari hiburan apapun. Ya. Apalagi sekarang hiburan itu, ya, sekarang tuh dapat hiburan itu mudah banget, Bu. Asal punya ini aja, Bu. Ya, di sini ada semua, ya. Ada semua nggak di sini? Iya. Saya cuman pakai pulsa 200.000 sebulan, Bu. Ya. Itu bisa hiburan sekenyangnya, Bu. Ya. Berapa? 135 giga sebulan, Bu. 200.000 nggak pernah habis, Bu. Padahal udah kenyang banget, Bu. Ya. Iya, Bu. Kan ada paket, ya, 200.000, ya, atau 190 sekian ribu, itu dapat 135.000 selama 1 bulan. Jarang yang habis, Bu. Ya. Bisa nonton apa? TV bisa, ya, Bu, ya. Ya. Mau nonton apa? Ya. Ada semua, Bu. Tapi ternyata, ya,
ada yang lebih baik daripada ini. Apa? Kesenangan yang lebih menyenangkan. Buat apa punya HP kalau tidak senang ya, Be? Iya, ya. Ada. Yang kedua, rezeki yang terbaik itu adalah keuntungan yang lebih menguntungkan dari bisnis apapun. Ya. Ada orang, Bu, jualan gorengan, ya. Jualan karedok, jualan apa, Bu? Ya, jualan ketoprak. Kemudian di masjid hari Jumat, Allahu Akbar, tetap aja jualan gorengan, tetap aja jualan ketoprak, tetap aja jualan gado-gado. Coba selama waktu Jumat sampai selesai jualan ketoprak, gorengan, dan gado-gado dapat untung berapa, Bu? Ya. Padahal ya, kalau memenuhi panggilan Allah kepada orang yang beriman untuk menghadiri ibadah Jumat itu yaitu sholat, Allah janjikan keuntungan yang lebih menguntungkan, kesenangan yang lebih menyenangkan, dan keuntungan yang lebih menguntungkan itu namanya jannatun. Apa jannatun itu, Bu? Sorga. Sorga, Bu. Tidak ada kesenangan yang lebih menyenangkan daripada sorga. Tidak ada keuntungan yang lebih menguntungkan dari sorga. Kenapa? Ya, karena sorga itu kaplingnya seluas langit dan bumi. Ya. Coba seluas langit dan bumi berapa hektar, Bu? Ya. 1 hektarnya berapa sekarang? Kalau 1 meternya 3,5 juta ya, hitung, Bu. Ya. Ya. Itu padahal ya Allah memanggil kita dengan berbagai macam panggilan. Tadi, Bu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhal insan, ya bani Adam. Tetap aja budak, Bu. Itu. Padahal katanya pengen seneng. Padahal katanya pengen untung. Tapi kemudian tidak peduli dengan panggilan Allah. Ya, coba lihat, Bu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila dipanggil untuk menunaikan salat pada hari Jumat, fas'au ila zikrillah, segera salat untuk berzikir kepada Allah, wa dzarul bai', tinggalkan segala bentuk perniagaan, jual beli, ya. Kemudian dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya. Kemudian dalam kitab Sofwatuz Zubad disebutkan fa'alimun, maka seorang yang berilmu biilmihi, dengan ilmunya, ya. Lam ya malanna, ia tidak mengamalkannya, mu'adzabun, pasti akan disiksa oleh Allah berulang kali, min qabli, ya, ibadil wathan, sebelum penyembah berhala, Bu. Ya. Orang musyrik, orang yang berilmu. Orang musyrik menyekutukan Allah, orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Ya. Mana yang lebih dulu disiksa, Bu? Yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Makanya nanti kita akan tahu, ya, ilmu yang diamalkan dan ilmu yang dilalaikan. Yang dilalaikan itu tidak diamalkan. Kira-kira Ibu ngaji sampai sekarang udah berapa tahun, Bu? Bu? Ada 10 tahun? Ada, ya. Kalau kuliah udah S berapa, Bu? Coba ingat-ingat, Bu. Banyakan yang diamalkan, banyakan yang dilalaikan, Bu. Ya, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah Allah bersumpah dengan langit, bersumpah dengan bintang, bersumpah dengan laut, bersumpah dengan kubur, Allah kasih tahu setiap orang termasuk kita pasti tahu, ya, yang telah diamalkan dan telah dilalaikan. Ternyata banyakkan yang dilalaikan. Kemudian wa kullu man bi ghairi ilmin, ya.
yu'malu a'maluhu mardudah la tuqbal katanya. Dan setiap orang ya, yang beramal atau amalnya ya, tanpa ilmu ya. Jadi setiap orang yang beramal tanpa ilmu atau ilmu tidak diamalkan, mardudatun akan ditolak amalnya, la tuqbalu tidak akan diterima. Ya. Jadi amal apapun ya itu tidak akan diterima oleh Allah kalau amalnya tidak berdasarkan ilmu. Makanya dalam surat Al-Fatihah manusia itu dibagi menjadi 3 ya. Pertama adalah an'amta alaihim ya. Orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Orang yang berilmu, ilmunya diamalkan. Pasti hidupnya nikmat dunia akhirat. Yang kedua, orang yang berilmu tapi tidak diamalkan ya. Al-maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah ya. Bayangkan, dimurkai oleh Allah ya, kalau ilmu tidak diamalkan. Yang ketiga, orang yang sesat ya. Siapa? Orang yang beramal tanpa ilmu ya. Itulah ya. Ketika manusia itu oleh Allah dikelompokkan. Ada orang yang berilmu, ilmunya diamalkan ya. Ada orang yang berilmu, ilmunya tidak diamalkan. Ada orang yang beramal, tapi amalnya tidak berdasarkan ilmu. Yang satu dapat nikmat, yang satu dapat murka, yang satu sesat. Ya. Mau ke surga tapi nyemplungnya ke neraka. Mau dapat pahala tapi dipahalu ya. Ya. Bukan di pahala tapi disiksa. Ya. Kemudian dalam kitab Muraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah, Ibnu Taimiyah berkata, al-alim Habibullah walau kana fasikan ya. Seorang yang berilmu itu kekasih Allah, dicintai oleh Allah walaupun dia fasik. Wal jahil, sedangkan orang yang tidak berilmu, aduwullah, musuh Allah walau kana abid, walaupun dia rajin ibadah ya. Rajin ibadah tapi ibadahnya tanpa ilmu, itu musuh Allah, dibenci oleh Allah ya. Tapi rata-rata majelis ilmu ya, banyak yang hadir atau sedikit yang hadir iya, sedikit ya. Padahal orang yang menuntut ilmu itu pertama dimudahkan menempuh jalan menuju surga, dapat bonus jalan-jalan di taman surga. Orang yang berilmu itu pasti takut kepada Allah. Dia akan ibadah kepada Allah dan dia tidak mau maksiat kepada Allah. Ya, makanya penghuni surga itu ya, adalah orang yang berilmu ya, dan ilmunya diamalkan, insya Allah. Kemudian Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya meriwayatkan sabda Rasulullah SAW dari sahabat yang mulia yang bernama Usamah bin Zaid ya, radhiyallahu anhu, yu'ta birrajul ya, yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliku agtabu batnihi fayaduru biha kama yaduru himal birha. Itu akan didatangkan pada hari kiamat seseorang, lalu dicampakkan ke dalam neraka, maka berurailah isi perutnya dan ia berputar-putar di neraka seperti keledai yang berputar mengeli penggilingan ya. Jadi nanti ada orang di neraka itu ususnya terburai ya, saking perihnya, saking sakitnya dia muter-muter nahan sakitnya tuh ya. Kemudian fayajtami'u ilaihi ahluna, para penghuni berkumpul mengelilingi dia ya, itu ada kesempatan di mana orang di neraka itu mengelilingi orang yang sedang menderita karena ususnya keluar dari perutnya dan rasa sakit yang tak terhingga, dia kemudian berputar seperti keledai. Payakulun ya, penghuni neraka itu nanya, ya fulan, wahai si fulan, malaka ya, alam takun ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kamu ini kenapa? Bukankah dulu kamu suka nyuruh baik, kemudian melarang untuk yang tidak baik, suka amar ma'ruf nahi munkar?
Fayaqulu, kata orang yang terbuai perutnya di neraka itu, terburai, bala iya, akulah orang yang dulu yang suka amar ma'ruf nahi munkar. Qad kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Dulu aku suka nyuruh orang berbuat baik, tapi aku tidak melakukannya, katanya. Ya. Wa anha, ya, anil munkar, ya. Dulu aku suka mencegah, melarang orang berbuat munkar. Wa atihi, tapi aku melaksanakannya. Itulah, Bu. Artinya ilmunya tidak diamalkan, Bu. Ya. Hati-hati, Bu. Punya ilmu tidak diamalkan, cirinya ketika di neraka usus perutnya keluar, terburai. Kemudian berputar-putar untuk menahan sakitnya. Kemudian dikerumuni orang-orang penghuni neraka. Ditanya, ya. Nah, ini lebih dahsyat lagi, Bu. Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, awalu mantus aru bihimunar yaumal qiyamah salasatun. Ya. Jadi orang yang pertama dibakar oleh neraka pada hari kiamat itu ada 3, Bu. Ya. Ada 3 orang yang nanti di akhirat, ya, pertama, ya, dibakar di neraka. Siapa? Alimun, orang yang berilmu. Itu akan pertama kali dibakar. Yang kedua, wa mujahidun, mujahid, Bu, orang yang berjihad. Yang ketiga, wa ghaniyun, orang kaya. Jadi 3 orang, Bu, yang akan pertama dibakar di neraka. Yang pertama apa? Alimun, orang yang berilmu. Yang kedua mujahidun, mujahid. Dan yang ketiga ghaniyun, orang kaya. Kenapa orang yang berilmu dibakar di neraka? Yu'tal alim, yu'tabil alim, orang yang berilmu akan didatangkan. Ya, fayuqal, dan ditanya, ai abdi, wahai hambaku, madza fa'alta bima alimta. Ya, apa yang engkau lakukan dengan ilmu yang sudah kamu miliki? Nah, ditanya, Bu, ya, dengan ilmu yang sudah kamu miliki, apa yang kamu lakukan? Nah, seorang alim fayaqul menjawab, ya Rabbi, ya Allah, ya, nasyartuhu bainanas fi sabilika, aku sebarkan ilmu yang kau ajarkan kepadaku kepada semua orang. Ya. Artinya dia dakwahkan, dia ajarkan. Sekarang ada YouTube, disebarkan. Semua medsos dikirim semuanya, Bu. Ya. Itu fisabilika, di jalan engkau. Ya. Jadi karena engkau aku melakukannya. Yuqal lahu, dikatakan kepada orang yang berilmu itu, kadzabta, bohong kamu. Ya. Innama, ya, alamta liyakulan nasu fulan alim wa qad qila. Sebenarnya kamu dengan ilmu yang kamu ajarkan, ya, yang kamu harapkan bukan karena aku, tapi kamu ingin disebut orang alim, ingin disebut ustadz, kiai, ajengan, apalagi, Bu, ulama, dan itu sudah kamu dapatkan panggilan itu, ya. Maka kemudian Allah nyuruh malaikat penjaga neraka, khudhu bihi ilanar, bawa dia ke neraka. Serem banget, ya. Ya. Jadi orang yang berilmu itu pertama kali dibakar di neraka. Makanya udah ngajinya berhenti, Bu. Ya. Jadi ternyata kenapa dia, ya, dibakar di neraka? Padahal dia alim. Jadi ilmu yang diamalkannya, ilmu yang diajarkannya itu bukan karena Allah, tapi ingin disebut ulama, ingin disebut ustadz, ingin disebut kiai, ingin disebut ustazah. Dan itu di dunia dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil ajengan, gitu ya. Kalau tidak dipanggil ajengan ngambek, Bu. Sama, ya. Orang yang haji tidak dipanggil Bu Haji, nggak ini. Jadi dia hajinya bukan karena Allah, karena pengen dipanggil Bu Haji. Kemudian, tsumma yu'tabil mujahid fayuqal lahu,
Ya, setelah itu mujahid didatangkan. Mada amilta fima ataituka min kuwah. Ya. Apa yang engkau amalkan dengan kekuatan yang aku berikan kepadamu. Jadi untuk jadi mujahid itu harus kuat, nggak boleh lemah. Ya. Kuat fisik maupun kuat mental, kuat jasmani maupun kuat rohani. Nah, kekuatan yang aku berikan, apa yang kamu lakukan? Itu mujahid ditanya, Bu. Fayaqul ya Rabbi qataltu fi sabilika. Kekuatan yang engkau berikan kepadaku, aku gunakan untuk berperang di jalanmu. Berperang di jalanmu katanya. Fayuqallahu kadzabta, bohong. Ya, kamu berperang bukan di jalanku. Innama qatalta liyakulan nasu fulan mujahid wa qad qila. Kamu berperang sebenarnya karena ingin dipanggil sebagai mujahid. Dan itu sudah kamu dapatkan. Ya, gitu. Makanya dipanggil lagi itu siapa? Penjaga neraka. Ya, khudu bihi ilanar. Bawa dia. Bawa ke neraka. Bayangkan, Bu. Harusnya dapat surga, dapat neraka, Bu. Ya, tsumma yu'ta birrajul al-ghani. Baru yang ketiga orang kaya, Bu. Ya. Orang kaya didatangkan, fayuqallahu dan ditanyakan, ya, mada amilta fima an'amtu alaik min malin, ya. Apa yang kamu lakukan, ya, dengan harta yang merupakan nikmat yang aku berikan kepadamu, ya. Jadi kalau mau nikmat dapatkan harta, Bu. Jadi orang kaya. Kalau mau nikmat dapatkan kekuatan, ya, jadi orang kuat, ya. Kalau mau nikmat, ya, dapatkan ilmu, jadi alim. Tapi semuanya diamalkan dengan ikhlas. Kalau tidak, malah dilemparkan ke neraka. Fayaqul ya Rabbi, ya, basastuhu, ya, wa anfaqtuhu fi sabilik, ya. Jadi harta yang kau berikan kepadaku, aku sebarkan, aku bagi-bagikan, aku infakkan. Di mana? Di jalanmu, kan? Fayuqal lahu, maka dikatakan kepadanya, kadzabta, bohong katanya, ya. Innama fa'ata liyakulan nas fulan karim wa qad qila. Engkau berinfak, engkau berbagi kebaikan sebenarnya karena engkau ingin disebut orang, kamu adalah orang kaya yang mulia, orang kaya yang dermawan. Wa qad qila, dan kamu sudah dipanggil dengan gelar itu. Kemudian lagi-lagi malaikat diperintahkan oleh Allah, khudhu bihi ilan nar, ya. Bawa dia ke neraka. Nah, itu ya. Baru yang lainnya, Bu. Ya, jadi 3 orang itu dulu yang dimasukkan ke neraka, dibakar di neraka. Pertama alimun, kedua mujahidun, ketiga ghaniyun, ya. Orang yang berilmu, orang yang berjihad, orang kaya, ya. Tapi kemudian mereka riya, tidak ikhlas dalam beramal, ya. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifah wal ilmi wa min wukhulil syahawat ila jannatil qurbat. Ya Allah, bawalah kami keluar dari kegelapan, ketidaktahuan dan khayalan kepada cahaya ma'rifat dan ilmu, dan dari terlena syahwat kepada taman kedekatan, yaitu surga yang didekatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.